surga durian. Kota Lubuk Linggau adalah sebuah daerah yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Lintang selatan langsung berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, tepatnya Kabupaten Rejang Lebong. Lubuk Linggau menjadi satu di antara wilayah penghasil durian terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Durian yang dihasilkan dari wilayah Lubuk Linggau memang cukup signifikan. Berbagai kecamatan yang ada di kota ini memberikan kontribusi terhadap total produksi si raja buah setiap tahunnya. Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Lubuk Linggau Selatan 1 menjadi posisi teratas dalam hal volume produksi. Berbicara tentang buah durian, si raja buah punya tempat istimewa di hati masyarakat Lubuk Linggau. Mereka tidak menganggap buah ini hanya sebagai komoditas saja. Lebih dari itu, durian adalah budaya dan tradisi lokal. Lubuk Linggau merupakan kota yang memiliki sejarah dan perkembangan yang menarik. Didirikan pada tahun 1970, kota ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Musirawas. Dengan statusnya sebagai kota otonom, Lubuk Linggau terus berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di wilayah Sumatera Selatan. Kota ini memiliki infrastruktur baik, termasuk transportasi dan fasilitas publik yang memadai. Hal ini turut mendukung pertumbuhan sektor agrikultur, termasuk produksi durian. Begitu strategisnya kota ini. Letaknya berada di antara Kabupaten Musirawas dan Rejang Lebong. Justru hal ini memberikan keuntungan bagi para petani durian dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Masyarakat Lubuk Linggau dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan ekonomi yang berfokus pada pertanian, termasuk buah durian, adalah sumber pendapatan penting dan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Lubuk Linggau memiliki potensi besar untuk membawa hasil panen duriannya dicintai oleh rakyat Indonesia secara luas. Cerita itu memang benar adanya. Eksplorasi terhadap sumber potensi yang ada di Lubuk Linggau kami gali sebagai pembuktian seperti apa potensinya, dan hasilnya sangat membuat takjub. Tak hanya sektor durian lokal saja, kekuatan kota ini terhadap agrowisata dan edukasi di sektor perkebunan durian tak kalah dahsyat. Kebun Kito kita nilai menjadi pilar besar untuk perkembangan durian lokal dan premium di kota ini. Begitu banyak sekali titik di Lubuk Linggau memberikan sumbangsih besar terhadap produksi si raja buah. Lubuk Linggau memang terkenal dengan durian lokal yang memiliki rasa unik. Bukan hanya manis saja, ada juga karakter rasa pahit yang kuat yang mendominasi. Termasuk rasa manis dan pahit yang menjadi satu, sampai memberikan rasa yang unik. Tak pernah disangka, durian lokal Lubuk Linggau sangat berani jika diadu rasa dengan durian dari negara tetangga. Durian lokal Lubuk Linggau menjadi karakter yang kuat dari rasa, aroma parfum, tekstur, dan ketebalan daging. Mudah saja untuk membuktikan ini. Pembuktian ini bisa dilihat dari salah satu pengepul besar yang ada di wilayah Ulak Lebar. Durian Tembago Linggau, durian bubur, durian udang dengan warna yang menggoda,
dan jenis lain yang tidak memiliki nama namun memiliki rasa menggugah birahi lidah. Wilayah ini disanggah oleh sebuah bukit yang di dalamnya memang memiliki harta karun yang melimpah. Tak salah kalau wilayah Kelurahan Ulak Lebar di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau disebut sebagai Kampung Durian. Sejak awal kedatangan tepat di pukul 10 pagi sampai sore hari, kedatangan kendaraan roda 2 yang mengangkut puluhan butir durian terus berdatangan. Tak pernah berhenti. Mereka datang silih berganti, menurunkan durian dari hasil panen jatuhan yang ada di dalam hutan. Waktu yang ada saat ini adalah penghujung panen buah durian yang ada di Lubuk Linggau. Durian bertumpuk dengan beragam ukuran dari besar sampai kecil. Ini bukanlah sebuah pemandangan langka, tapi memang kenyataannya. Setiap musim panen, pemandangan seperti inilah yang terjadi. Perburuan durian jenis tembaga yang paling banyak dicari ketika datang ke Lubuk Linggau dimulai dari sini. Suguhan pertama dari tuan rumah disajikan dengan durian berwarna menor yang kuning, kemudian disusul dengan warna oranye mengarah ke tembaga. Beberapa durian dibelah untuk membuktikan bagaimana kualitas dan rasa dari durian lokal yang dimiliki oleh Lubuk Linggau. Bapak, ini lagi musim banget di Lubuk Linggau memang? Sangat musim. Sangat musim. Berapa biasanya lama musimnya tuh berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan itu Ya. full durian. Full ya. Biasanya per hari Bapak bisa menampung berapa ribu butir? Kalau biasanya sampai 20 ribuan 20.000 per hari? per hari ya. 20.000 per hari. Itu semua habis di Linggau atau dikirim? Dikirim Kemana kebanyakan? kebanyakan ke Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Palembang. Palembang. Warnanya. Ini tadi saya dapat nemu, ini namanya durian apa nih, Mas Eli? Ini namanya durian tembaga. Tembaga. Iya. Tembaga, oke. Ini kan banyak banget di sini, nyarinya, milihnya. Udah susah hampir juga ya? bingung saya nyarinya ya. Yang paling dicari orang adalah durian koneng atau kuning tembaga. Sensasi menyantap durian tembaga berbeda dengan durian biasa atau durian putih. Tekstur dan rasa memang sangat berbeda. Karena karakter rasa dari durian ini cenderung manis dan rasa pahit yang menyelimutinya. Saat memasuki fase puncak hasil panen durian, 20.000 butir per hari mampu ia tampung. Jumlah durian tersebut hanya datang dari satu tempat saja, bernama Bukit Sulap. Oh, mulai pengepul ini mulai dari tahun 2000-an. Saya istilahnya orang yang hampir dibilang pertama lah mengenalkan durian Lubuk Linggau ini ke seberang atau ke wilayah lainnya seperti Prabu Muli kan, Pogan Ilir. Nah, karena di sini dulu nggak ada pengepul. Nah, semenjak saya bergerak, alhamdulillah atas kerja saya mulai dari tahun 2000, sekarang Lubuk Linggau udah banyak yang datang dan sudah banyak pengepul-pengepulnya di sini. Bukan dengan saya sendiri, kalau mau order sudah banyak. Seperti di daerah utara, timur, barat ya saya di sini. Tapi sebagian juga daerah barat ini banyak juga yang lain-lainnya, bukan saya sendiri. Kalau berbicara keuntungan, ya kadang-kadang kita pengepul ini bisa menghasilkan. Kadang-kadang ya berhasil sampai 600-700 juta bisa per musim. Kalau untuk sekarang kan kalau musim induk kayak gini, itu kalau daerah kita ini, daerah Bukit Sulap ini, itu bisa menghasilkan kurang lebih per hari itu hampir 40.000 per hari. Tapi ya 40.000 butir per hari untuk wilayah Bukit Sulap ini aja. Rata-rata durian warisan dari turun menurun. Akan tetapi diperbaharui oleh regenerasinya. Jadi diperbaharui lagi. Sebagian yang udah tua itu udah ditebang. Itulah kualitas buahnya rata-rata sekarang udah lumayan. Kalau dulunya ya masih banyak durian hutan karena udah diperbaharui, udah ditebang kan yang lama-lama itu. Udah ganti itu kan, ganti porsi. Durian menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat. Dengan data statistik yang menunjukkan
bahwa potensi produksi yang tinggi serta latar belakang kota yang kaya akan budaya dan sejarah, beberapa petani berkomitmen untuk terus setor agrikultur khususnya dalam budidaya durian. Tak hanya Pak Eli yang menjadi sentra durian lokal di bawah kaki Bukit Sulap, Anissa Durian Lubuk Linggau pun mengambil peran untuk memasarkan hasil durian para petani keluar Pulau Sumatera. Dengan pola pemetikan, Anissa Durian mampu mengirimkan puluhan ribu butir per hari ke tanah Jawa. Dari hasil pengamatan, Kota Lubuk Linggau seharusnya masuk dalam salah satu daerah penghasil durian terbaik di Provinsi Sumatera Selatan ataupun Indonesia. Melihat tumpukan durian di Anissa Durian mendorong lebih jauh keinginan untuk mencari area penghasil durian yang masih tersisa di musim penghujung. Sebuah hutan yang menjadi pusat jatuhnya durian yang memiliki karakter rasa yang kuat kami jajal. Bersama hiruk pikuk lalu lintas para petani yang mengangkut durian, sajian kejutan si Raja Buah ternyata masih belum usai. Arus yang sangat tinggi sekali ketika mereka tengah sibuk mengangkut durian untuk dijual sebagai penghasilan tambahan di setiap musim panen durian tiba. Sepanjang perjalanan pohon durian berusia tua dengan ketinggian belasan meter menjadi pemandangan asik dalam eksplorasi kali ini. Jadi karena memang jalurnya sempit dan ini swadaya masyarakat, lalu lintas di sini yang dari bawah memang harus mengalah. Yang dari atas karena muatannya durian banyak banget, berat banget. Tuh. Jadi kita yang dari bawah harus mengalah. Surga durian. Tibalah kami di sebuah titik peristirahatan. Ini adalah satu di antara banyaknya titik para petani dalam mengumpulkan durian hasil panen. Masih takjub, baru nemu aja jatuhan di tengah hutan di Lubuk Linggau, warnanya begini. Ada ratusan ribu butir yang jatuh di Lubuk Linggau setiap hari ketika peak season. Dan wow, ini baru permulaan. Kita lihat nanti yang ada di dalam lebih gokil pasti. Tolong. Capek dah rasanya. Capek nian. Setiap hari. Capek. Ibu setiap hari ngangkut berapa keranjang? 3 kerontong. 3 kali. 4 kerontong. Tergantung dapatnya. 6 keranjang sehari. 6 kali bolak-balik berarti 12 kali. Rekor berapa kali rekor terbanyak? Apa? 6 kali bolak-baliknya. Banyaknya 6 kali ribuan lah. Wih. Saking seringnya itu. Jembatan kayu menggantung menjadi satu-satunya akses menuju sebuah pemilik yang menjadi pewaris sejak puluhan tahun silam. Durian yang jatuh dari pohonnya sangat menyihir lidah dan menepis rasa lelah dalam perjalanan. Aprizal dan Uliatika
adalah salah satu pemilik dari ratusan pohon yang memiliki rasa manis dan pahit, bahkan ada yang sampai bikin kebas lidah. Karbonasi kuat dari durian yang jatuh matang ini cukup membuktikan kualitasnya perlu dijaga. Aroma parfum durian miliknya sangat kuat. Warnanya memang pas tupai. Saya sebelah sini aja nih. Orange Bu warnanya. Iya, iya, makan adek. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, wangi sekali. Bapak. Jadi ini kawasan ini Iya. ada berapa pohon punya Ibu? Sekitar 200-an ada. 200-an tangkal pohonnya. Di batang. Tanamnya sama, umurnya sama. Nah, iya. Dan dulu tanamnya dari biji masih Bu ya? Iya, Belum ada biji. ovulasi apa Iya, segala macamnya. iya, pakai biji. Iya, iya. Biasanya dalam satu musim panen 200 pohon berapa butir Ibu dapat? Pernah hitung nggak? Sekitar Belum pernah. Belum pernah hitung? belum. Karena Nggak tahu hitungannya. Dikalikan, dikalikan saja kalau satu pohon 100 butir saja. Amin gitu Bu ya. Iya, Lebih amin. pasti lebih karena pohonnya udah besar-besar Iya, banget, besar. 35 Bisa jadi, tahunan. Dek, kalau sebatang tuh ratusan. Ratusan ya? Iya. Ratusan kali 200 saja udah. satu 20.000 lebih. Batang tuh. semalam itu kan 4 motor. Semalam 4 Iya, motor. 4 motor pokoknya. Berapa biji kira-kira? Dalam satu itu tuh sampai 90 biji satu motor. Satu motor 90 biji, kalau 90 kali atau 4 ya berarti hampir 400, 360-an. Iya, 400 lah katakanlah ya. Iya. 400 butir per malam jatuh. Selama mungkin 2 bulan ya, Bu Pak. Sebulanan. Satu bulan. Satu Sebulan. bulanan. Iya. Luar biasa. Dan itu hanya satu kawasan punya Ibu, punya Bapak saja yang segini. Iya. Belum semuanya yang ada di Bukit Sulap ini. Iya. Ada berapa puluh ribu tiap malam jatuh. Potensi luar biasa. 400 butir buah durian jatuh dari pohonnya dalam semalam dan berlangsung selama 1 bulan penuh. Ini menandakan Lubuk Linggau memang memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai daerah penghasil durian. Seharusnya hal ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak otoritas tempat. Dalam artian pemerintah sudah saatnya untuk membuka mata agar durian dari Lubuk Linggau bisa dikenal dan memiliki nama di panggung Ibu Pertiwi. Rasanya sangat bodoh kalau hal ini dilewatkan begitu saja. Ragu terhadap rasa durian dari Lubuk Linggau sirna seketika. Sangat optimis kalau memang durian dari tanah ini, wilayah ini bisa dikembangkan dengan lebih jauh. Rasa, parfum, tekstur yang dimiliki oleh durian lokal Lubuk Linggau sangat layak mendapatkan apresiasi tinggi. Tentunya terhadap para petani yang mampu menjaga pohonnya agar tidak mati. Ini semua kenikmatan durian di Lubuk Linggau. Nih, semuanya puding menor-menor begini. Sumringah Ibu Bapak. Oh, disuruh buka lagi. Nggak sanggup, nggak sanggup. Disuruh buka lagi. Berbicara soal durian, bukan hanya terletak pada buah, tapi juga sebagai kebudayaan dan edukasi. Ada satu lokasi besar di kota Lubuk Linggau yang menjadi sorotan. Bukan hanya karena luas lahannya saja, tapi varietas durian yang ditanam di lokasi tersebut sangat cocok sebagai ladang pengetahuan dan pembelajaran di sektor durian. Durian sangat erat kaitannya dengan kebudayaan sosial, bahkan bisa menjadi sebuah karya seni, tertuang di atas nuansa kain. Durian menjadi sebuah daya tarik yang memikat dalam goresan batik kota Lubuk Linggau. Si raja buah bertengger dalam motif yang terlahir dari pola yang terukir indah. Perajin batik di kota Lubuk Linggau memang cukup banyak. Satu di antaranya adalah Mada, yang telah melahirkan 3 motif batik buah durian.
Desain yang telah diaplikasikan dalam batik adalah motif durian rampak. Motif ini baru diperkenalkan dan hak ciptanya sedang dalam pengajuan ke Dirjen Haki. Motif durian rampak adalah salah satu nama daerah dan kelurahan di Kota Lubuk Linggau. Filosofinya, buah lebat atau durian yang rimbun, yang membawa rejeki yang melimpah. Tentu itu menjadi bagian dari doa agar buah durian di Kota Lubuk Linggau selalu melimpah. Perlu waktu 2-3 hari untuk proses pembuatan satu kain batik. Jenis motif lainnya ada durian belah dan motif durian ceplok. Perkembangan batik saat ini melesat dengan cepat. Ini filosofi untuk motif batik durian yang pertama yaitu motif durian belah 4. Kenapa dia belah 4 duriannya? Karena dulu Kota Lubuk Linggau ini berawal dari hanya 4 kecamatan. Kenapa dia terbelah? Memang Kota Lubuk Linggau terbuka bagi semua. Terbukanya itu maksudnya bahwasanya Kota Lubuk Linggau ini memang terbuka untuk semua etnis, semua golongan bisa datang dan beradaptasi di Kota Lubuk Linggau ini. Kalau untuk saat ini batik yang saya buat ada namanya batik durian belah, lalu batik durian rampak. Nah, durian rampak itu nama salah satu kelurahan yang ada di Kota Lubuk Linggau, yang berarti durian yang lebat, yang rimbun, yang bermakna untuk kemakmuran masyarakat setempat khususnya dan Kota Lubuk Linggau pada umumnya. Terus ada lagi durian ceplok namanya. Ya, ceplok itu dia berdiri sendiri. Ya, dengan adanya kebun kita ini merupakan suatu ide dan gagasan yang luar biasa. Karena kebun kita ini khususnya branding utamanya adalah durian, termasuk terbesar areal kebun duriannya. Dan harapan kita ke depan terus berkolaborasi antara kebun kita dengan produk turunannya, termasuk produk batik durian. Kami berharap terus berkelanjutan. Budaya, seni, dan adat istiadat adalah hal yang tak pernah bisa dipisahkan, apalagi berkaitan dengan kearifan lokal yang masih terlihat sampai sekarang. Pohon durian selalu menjadi batas wilayah tanah seseorang. Bahkan secara otomatis, setiap lahan yang dibeli terdapat pohon durian yang sudah tumbuh dan berbuah. Begitupun dengan ilmu dalam pertanian durian. Kemajuan zaman dan teknologi yang ada sekarang tak akan melunturkan ilmu pertanian yang sudah ada sejak zaman dulu. Edukasi itu muncul dari area kebun kito. Lokasi wisata Kota Lubuk Linggau ini berada di kawasan Jukung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Dengan luas lahan sekitar 50 hektar, memang cocok untuk pengunjung yang memiliki hobi dengan buah durian. Sebagian besar area ini ditanami buah durian introduksi, seperti bawor, blackthorn, dan musangking. Bahwa pada sekira 2015, lahan ini merupakan lahan peninggalan orang tua. Yang keduanya telah meninggal dunia dan kami 4 bersaudara itu bersepakat untuk mengelola lahan ini sebagai lahan untuk perkebunan buah-buahan. Diawali dengan penanaman daripada buah-buahan durian, kemudian berkembang lagi kepada komoditas buah-buahan yang lainnya. Kurang lebih ada 15-16 jenis buah-buahan yang ditanam di sini. Baru pada 2017 setelah selesai penanaman tahap pertama, kita memberikan nama usaha tempat ini sebagai agrowisata kebun kito. Dan secara bertahap terdapat penambahan area lagi sehingga sampai dengan tahun 2025 dari 7 hektar di awalnya sekarang sudah sekira 50 hektar dengan berbagai komoditas buah-buahan yang tersedia di sini. Asri dan sejuk. Begitulah suasana yang dirasakan di lokasi ini. Para pengunjung yang masuk akan dijemput menggunakan kendaraan khusus kebun yang telah disediakan pengelola. Kebun Kito menyediakan semua fasilitas, mulai dari arena ATV, bahkan sampai area kebun binatang. Tentu saja suguhan buah durian introduksi jadi sajian utama kebun Kito. Bukan hanya menikmati hasil panennya saja, ilmu terhadap tanaman durian diberikan bagi yang ingin mendalami sektor ini.
Total pohon durian introduksi yang tertanam di kebun Kito berjumlah 3.519 pohon. Dan untuk sementara, pohon durian lokal atau alam berjumlah lebih dari 100 pohon. Ratusan pohon durian introduksi yang ditanam memang dalam fase masa panen. Langkah perawatan dilakukan menggunakan SOP yang mereka temukan sendiri. Sangat disadari, bukan perkara mudah untuk merawat pohon durian yang mereka miliki. Sabar yang tinggi dan terus belajar adalah salah satu kunci yang jadi modal utama membawa nama kebun Kito menjadi besar di pikiran halayak. Kemudian dilakukan pengembangan lagi pada agrowisata itu menjadi eduwisata. Jadi ada konsep terpadu antara perkebunan dengan wisata edukasi yang telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun ke belakang eduwisatanya, di mana usaha ini masih minim sekali dibuka oleh pelaku-pelaku usaha. Jadi kita memberanikan diri dengan belajar dan membentuk berbagai sarana pembelajaran dengan berbagai komunitas-komunitas pekebun pembibit durian di Indonesia guna dapat melakukan pengembangan terhadap usaha perkebunan buah-buahan ini. Kebun Kito biasa menjadi rumah bagi para petani durian ketika berkunjung ke Lubuk Linggau. Di bawah komando seorang pria yang akrab disapa Bang Aji, perawatan terhadap pohon durian terus berkembang. Ikhtiar yang dilakukan kebun Kito untuk mengembangkan hasil kebunnya memang tak main-main. Pupuk organik yang dibutuhkan pohon durian mereka ciptakan sendiri. Teknologi yang dimiliki untuk pembuatan pupuk organik sangat mumpuni. Oke, jadi kompos ya. Salah satunya itu adalah salah satu bahan organik yang kita supply, kita tambahkan di tanaman durian ini. Jadi kita ada beberapa sumber bahan organik. Yang pertama ada kompos yang diproduksi secara semi modern. Ini ada kompos tabung. Jadi dia dilakukan dengan mesin, pemutarannya menggunakan mesin. Kemudian ada kita produksi juga casting atau vermicompost, itu kotoran cacing. Kita ada budidaya cacingnya juga kan, kita ambil kotoran cacingnya. Kemudian ada lagi kasgot, kita juga pelihara maggot. Jadi bekas maggot ini kita ambil juga sebagai bahan tambahan untuk pupuk organik. Terus ada lagi kita produksi juga asam amino sebagai bahan tambahan untuk kocor di area bawah dan spray di atas. Kemudian ada lagi POC dan bahan lainnya. Tabung ini kompos itu kita produksi 1 hari itu minimal bisa di angka 1,7 ton untuk tabung. Tapi kita juga ada produksi lagi di kompos box itu bisa 3 ton per hari. Untuk kompos yang sudah kita uji lab itu ada 3 jenis. Itu yang pertama ada kompos kompleks, ini yang kita kasih nama di tabung ya, yang semi modern, kompos kompleks. Kemudian ada vermicompost dan ada kasgot. Itu udah kita uji secara lab. Beberapa jenis pupuk organik diciptakan sendiri dengan hasil uji laboratorium yang telah teruji, dan kandungan yang dihasilkan pun cukup tinggi. Kurang rasanya kalau tidak mengeksplor durian yang ada di kebun Kito. Di area sektor pohon durian bawor, beberapa buah telah jatuh ke tanah, bahkan masih ada yang menggantung di atas pohon. Bang Aji mengantar tim untuk berkeliling di area kebun Kito. Bukan hanya berburu durian premium saja, tim merambah ke bagian pohon durian lokal untuk melihat kembali, melihat seperti apa jenis durian lokal yang matang di pohon. Bus, ada lagi, baru. Mas, kita coba langsung ya. Siap. Yang kita nemu dari bawah pohonnya, nggak tahu ini udah jatuh berapa hari, tapi beberapa ada yang masih bagus, warnanya menor-menor khas Lubuk Linggau. Ya. Biasanya kalau orang Lubuk Linggau warnanya keorenan dikit, kuningan dikit, mereka bilangnya apa? Tembaga ya. Ya. Berarti sama banyak tembago. Banyak nih tembago, cuman nggak tahu nih yang apa karena no name. Ini kan view-nya bagus, Mas. Kemarin kita udah bikin festival ya. Ya. Tapi di mall gitu, di kota. Kayaknya ambience-nya kurang mantap. Ya. Gimana kalau tahun besok
kita bikin di sini Mas. Ya. Kontesnya, festivalnya. Jadi memang di bawah pohon-pohon lokal yang tua-tua. Dan ya mungkin nanti di sini kita bikin tenda. Ini kan kita satu ya. Kita bikin beberapa tenda, terus ya memang di sini gitu. Memang benar-benar di bawah pohonnya karena yang kita konteskan kan durian-durian lokal ya. Lokal Lubuk Linggau. Jadi gimana menurut Mas sebagai pengelola lokasi ini? Kalau menurut saya sih itu bagus ya. Karena selain kita menikmati durian, kemudian nanti mungkin bisa camping di sini. Ya. Jadi biasanya itu kan malam tuh sensasi dapat durian runtuhnya tuh. Ya. Nah jadi mereka bakal denger tuh gedabuk-dabuk. Berarti memang harus pas peak season ya? Betul. Pas musim terbaiknya. Ya. Jadi dia ngerasain oh gini tuh sensasinya. Jadi kita jam berapapun tuh bok gitu. Tapi intinya tendanya jangan di bawah pohon. Ya, bahaya tuh. Tapi paling kita kasih pengamanan sih, kita kasih jaring biar tetap aman. Betul. Rencana kita dari sukses program Festival Durian Lubuk Linggau kemarin, kita akan menggagas dan merencanakan adanya kegiatan Durian Camp Nusantara di agrowisata Kebun Kito ini dengan mengikut sertakan daripada pekebun petani durian di Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada sekira Januari 2026. Persiapannya dari sekarang termasuk juga ada rencana penambahan kategori yakni lomba durian tertua namun memiliki sifat-sifat unggul secara rasa dan unggul dalam pemeliharaan batangnya. Jadi di sini banyak sekali varietas durian alam yang sebenarnya tumbuh subur, namun itu tidak di manage atau tidak di treatment dengan baik oleh para petaninya. Jadi kita mensupport, kita mendorong supaya ke depan petani itu lebih memperhatikan pohon-pohon durian alamnya dengan dapat mengupgrade daripada kualitas pemeliharaan baik berupa pupuk organik maupun pupuk kimia standar daripada durian alam agar terdapat kualitas buah yang lebih baik di masa yang akan datang. Luasnya bentangan area perkebunan ini didukung dengan cuaca yang sejuk, ditambah dengan wahana permainan yang menyatu dengan alam. Selaras untuk membuat kegiatan festival di tahun mendatang, area camping, villa, dan outbound pun sudah tersedia. Sangat optimis, Kota Lubuk Linggau bisa menjadi salah satu sektor penghasil durian berkualitas. Bukan tanpa alasan, kalau event petani durian nasional akan digelar di atas lahan seluas 50 hektar ini. Merevitalisasi pohon-pohon durian lokal berusia tua dan ketersediaan fasilitas yang sangat mumpuni, sangat bisa mempererat hubungan para petani yang datang dari segala penjuru Nusantara. Tanah, kandungan mineral yang dimiliki Lubuk Linggau menjadi magnet besar untuk membawa pelancong dari lokal dan mancanegara untuk datang ke kota ini. Ini adalah lokasi yang seharusnya bisa menumpahkan tekad para petani dalam mewujudkan cita-cita. Sekali lagi, Lubuk Linggau dan Kebun Kito adalah panggung lirikan mata para pecinta durian Nusantara.